Selamat bertemu dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Yesus Kristus beserta Bapa, Ibu, Saudara semua. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, sebagai orang percaya pengikut-pengikut Kristus, kita sudah diberi roh penolong yaitu Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, roh itu kamu terima karena melakukan hukum Taurat atau apakah karena iman percaya kepada Kristus adalah Tuhan? Jawabnya tentu saja adalah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Lalu pertanyaan kedua adalah, karunia yang kita terima itu apakah karena melakukan hukum Taurat atau apakah karena percaya kepada Kristus adalah Tuhan? Jawabnya, juga percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan. Pertanyaan ketiga adalah, Abraham melakukan kebenaran apakah karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada Allah dari kata-katanya? Jawabnya, juga karena percaya kepada Allah dan semua firman-Nya. Galatia 3 ayat 7 dan 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kita semua adalah anak-anak Abraham dan kita juga diberkati karena telah menjadi anak-anak keturunan Abraham. Dari Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara harus melakukan hukum Taurat kalau memang percaya kepada seluruh hukum Taurat itu, karena gagal yang satu berarti gagal seluruhnya. Ayat 11 dan 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Apakah yang disebut pekerjaan hukum Taurat? Jawabnya, semua pelayanan kita yang masih memakai hukum Taurat dan itu disebut di bawah kutuk. Mengapa begitu, saudara? Karena ada tertulis bahwa orang dinyatakan bersalah kalau tidak menjalani seluruh hukum Taurat, yaitu yang kita ambil dari Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia dinyatakan bersalah terhadap seluruhnya. Saudara,
Dan yang kita mungkin sudah tahu yaitu bahwa orang benar adalah hidup oleh iman percaya kepada Yesus yang juga berimpak beroleh hidup. Orang tersebut dinyatakan orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman percayanya. Hidup adalah lawan dari binasa. Binasa ialah status kita sebelumnya. Sebagai keturunan Adam, kita adalah orang binasa, dan Yesus sudah menggantikan kondisi kita yang lalu dipindahkan sebagai orang benar yang akan tinggal bersama-sama Yesus di kerajaan Dia. Yaitu yang kita ambil dari Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bukan di luar saudara, tetapi di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian renungan hari ini, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Haleluya.